Baik Ananda, kali ini kita akan lanjutkan dengan materi mengenai matriks dengan pangkat tinggi. Sebelumnya Ibu revisi dulu, ini judulnya matriks berpangkat sebenarnya ya, karena di sini yang akan kita bahas bukan hanya yang pangkat tinggi, tapi juga matriks dengan pangkat rendah. Nah, dalam materi ini kita akan mengaplikasikan teorema dari Kayla Hamilton yang pernah kita pelajari sebelumnya. Anda ingat ya? Metode Kayla Hamilton yang mana kita mengusahakan beberapa bagian matriks menjadi 0, menjadi 1, ya waktu itu kita kerjakan. Nah, sekarang metode Kayla Hamilton ini akan kita gunakan untuk mencari matriks dengan pangkat tinggi ataupun pangkat rendah. Oke, untuk perumusannya ini sudah Ibu buat. Ya, sudah Ibu buat, silakan Anda pelajari sendiri di rumah dari mana datang bentuk A inverse ini, ya. Ini sudah jelas sekali penurunan rumusnya bahwa A inverse itu nanti sama dengan min seper C0 dikali Cn kali A pangkat N kurang 1 ditambah Cn kurang 1 A pangkat N kurang 2 ditambah seterusnya terakhir itu nanti C1 dikali dengan I. Nah, dimana nanti kalau kita lihat di sini ini pengurangan N-nya dari N kurang 1 berarti nanti selanjutnya N kurang 2 N kurang 3, Cn kurang 4, dan seterusnya. Sementara untuk A-nya, pangkat mula-mulanya yaitu N kurang 1, nanti lama-lama menjadi N kurang 2, lanjut berikutnya jadi N kurang 3, dan seterusnya. Nah, itu dari perumusan untuk A inverse. Nah, sebelumnya kita kan pernah mencari matriks A inverse. Untuk matriks 2x2 A inverse-nya itu kan rumusnya mudah ya, seper AD kurang BC dikali kofaktor. Kofaktor itu AD dengan A dicek letaknya, sementara B dengan C tetap letaknya dikasih tanda negatif. Nah, itu untuk matriks 2x2. Untuk matriks 3x3 kita juga sudah pernah membahas bagaimana mencari A inverse-nya. Anda ingat sendiri ya, bagaimana cara mencari A inverse-nya dengan menutup kolom 1, baris 1, kolom 2, baris 2, dan seperti itu ya. Lalu kita beri tanda plus minus, kita cari kofaktornya, terakhir baru dapat bentuk inverse-nya. Nah, itu cara biasa untuk mencari nilai A inverse dari sebuah matriks. Nah, kalau kita pakai metode Kayla Hamilton, misalnya ini contohnya ya, ada matrik A, 5, min 7, min 5, 0, 4, min 1, 28, min 3, kita disuruh mencari A inverse-nya namun dengan menggunakan metode Kayla Hamilton. Nah, mari simak caranya. Oke, pertama kita masukkan lambda I, determinan lambda I kurang A sama dengan 0, lambda I itu lambda 00, 0 lambda 0, 0 lambda dikurang dengan A itu matriks asli yang tadi. Nanti determinannya sama dengan 0. Oke, kita kurangkan lambda kurang 5 ini 0 kurang 7 min 7, 0 kurang min 5, 5, 0 kurang 0, 0, lambda kurang 4, lalu 0 kurang min 1, 1, seterusnya sampai ke bawah ya. Ini terakhir lambda kurang min 3, itu jadinya lambda tambah 3. Nah, kita sudah dapat matriks yang akan kita cari determinannya. Ya, seperti kita ketahui sendiri bahwa untuk mencari ini kan matriks 3x3 nih. Kalau mau mencari determinan, kita salin matriks asli, salin 2 kolom pertama, lalu lakukan coret atas ke bawah, lalu setelah itu coret dari bawah ke atas, diagonal. Oke? Nah, setelah kita coret-coret, ya, maka kita kalikan yang kita coret-coret tadi ini dia. Min 7 kali 1 min 2, ini dia. Lalu 5, 0, min 8, ini dia. Ya. Lalu semuanya itu kita kurung dulu, kita kurangi dengan yang ini. Min 2 kali lambda kurang 4 kali 5, ini dia. Lalu min 8 kali 1 kali lambda kurang 5, ini dia. Tambah dengan lambda tambah 3 kali 0 kali min 7, ini dia. Tutup kurung. Tutup kurungnya kelupaan, kurung awal sama dengan 0. Kita kalikan ini dulu di luar, ya. Oke, yang berdua ini dulu, ini hasilnya lambda kurang 5 kali lambda kurang 4 kan lambda kuadrat kurang 9 lambda tambah 20. Ya, hasilnya ini kali dengan lambda tambah 3, ini min 7 kali 1 kali min 2 hasilnya plus 14. Ini hasilnya 0, oke. Ini dikalikan dulu, nah ini kan kita kalikan dulu min 2 dengan 5 supaya mudah, min 10. Baru Anda kalikan dengan lambda, min 10 kali lambda, min 10 lambda, lalu min 2 kali 5 min 10 kali min 4, min jadinya plus 40.
Oke, lalu sekarang min 8 kali lambda, min 8 kali 1 min 8 kali lambda min 8 lambda, min 8 kali 1 min 8 kali min lambda, min plus jadinya plus 40. Ini semua hasilnya 0, ini sama dengan 0. Nah, setelah itu kita kalikan ini lagi. Kita kalikan ini lagi seperti biasa, lambda pangkat 2 kali lambda pangkat 3. Ya, lambda pangkat 2 kali 3 lambda kuadrat. Lalu ini dia, ini dia, ini dia. Terakhir 20 kali 3, 60. Ini kita buka kurungnya. Ini kita gabungkan, 14 sama 0, 14. Nah, ini boleh kita hitung dulu yang ini. Kita hitung dulu, ini kan min 10 lambda sama min 8 lambda, bisa jadi min 18 lambda. Ini 40 tambah 40 jadinya 80. Oke. Kita rapikan dulu, lambda pangkat 3 ini kan bisa dikurangi nih. Plus 3 lambda kurang 9 lambda kuadrat jadinya min 6 lambda kuadrat. Oke, min 27 lambda plus 20 lambda jadinya min 7 lambda. Ya, hutang 27 bayar 20 jadi hutang 7. 60 tambah 14, 74. Oke, setelah bersih kita buka kurung, min plus. Oke, kita susun lambda pangkat 3 dulu, lalu lambda pangkat 2, lambda saja, ini min jadinya plus. Oke, lalu yang tidak punya lambda, ini min plus jadinya min. Terakhir kita dapatkan, karena ini bisa dijumlahkan, jadinya lambda pangkat 3 kurang 6 lambda kuadrat. Ini min 7 tambah 18 jadinya plus 11 lambda. Plus 74 kurang 80 min 6. Sama dengan 0. Oke, setelah itu kita kan dapat persamaan nih. Nah, itu disebut sebagai polinomialnya P lambda. P lambdanya sama dengan lambda pangkat 3 kurang 6 lambda kuadrat tambah 11 lambda kurang 6. Oke, ini dia lambda, P lambda. Lalu kita cari PA, artinya mengganti seluruh lambda menjadi huruf A. Ganti seluruh lambda jadi huruf A. Setelah itu Anda kalikan dengan A inverse. Ada tujuannya nanti mengalihkan dengan A inverse. Anda kalikan dengan A inverse semuanya. Ini kalikan dengan A inverse, ini jadinya. Ini kalikan dengan A inverse, ya, ini jadinya. Kalikan dengan A inverse, ini dia. Kali ke dalam, ini dia, ya. A inverse kali 11A, ini dia. A inverse kali min 6, ini dia. Setelah itu, oke, coba Anda lihat ke sini. A min 1, A pangkat 3, kan dijumlahin aja pangkatnya. Min 1 sama 3 jadinya, min 1 tambah 3 kan 2 ya, jadinya ini. Oke, lalu ini A min 1, 6-nya kedepankan dulu, 6-nya kedepankan, yang kita jumlahkan pangkatnya cuma A min 1 dan A pangkat 2. Min 1 tambah 2 jadinya A pangkat 1, jadinya 6A. Oke, lanjut. 11 kita kedepankan, A pangkat min 1 dan A pangkat 1. A pangkat 1 kan A ya. Oke, A pangkat min 1 dan A pangkat 1. Min 1 tambah 1 kan 0 ya. Sehingga dapatnya nanti A pangkat 0. A pangkat 0 itu kan 1. Berarti 11 kali 1 jadinya 11. Oke, dan terakhir ini 6-nya kedepankan jadinya 6A pangkat min 1. Oke. Nah, seperti biasa karena 11 tidak ada A, maka kita beri I. Jadinya A inverse kali P fungsi A sama dengan 6A kuadrat kurang 6A tambah 11I kurang 6A inverse. Oke. Nah, tadi kan kita punya ini P lambda itu kan sama dengan 0. Maka PA juga sama dengan 0. Karena PA-nya sama dengan 0, maka A inverse kali PA nanti hasilnya sama juga dengan 0. Ya. Nah, maka 0 sama dengan A kuadrat kurang 6A tambah 11I kurang 6A inverse. Nah, kita kan tujuan akhirnya mau nyari A inverse nih. Maka kalau dalam matematis, kalau kita ingin mencari sesuatu, tinggalkan dia sendiri, pindahkan teman-temannya. A inverse ini kan dia terpaut sama min 6. Ya kan? Terpaut sama min 6. Maka dia kita pindahkan dulu supaya kita bisa meninggalkan A inverse sendiri. Ibu pindahkan min 6A inverse ini ke kiri, maka tanda negatif pindah jadi positif. Sehingga 6A inverse tinggallah di sini ya. A kuadrat kurang 6A tambah 11I. Oke, seperti tadi yang Ibu bilang bahwa tujuan utama kita itu adalah A inverse. Sementara yang mengganggu adalah angka 6 kali 6. Maka 6 ini kita pindahkan ke sini.
kali 6 pindah ke sini menjadi bagi 6 atau kali 1/6. Maka A inverse saja sama dengan 1/6 kali A kuadrat kurang 6A tambah 11I. Nah ini dia. Lalu Anda gantilah A kuadrat dengan A kali A. A kuadrat kan A kali A ya. Min 6A dengan min 6 kali A. 11I ini matriks 11 kali identitas. Nah ini kayak biasalah. Baris kali kolom ya, 5 kali 5 tambah 7 kali 0 tambah min 5 kali 2, ini dia. 5 kali 7 tambah 7 kali 4 tambah min 5 kali 8, ini dia. Semuanya baris kali kolom. Nah ini hasil perkalian matrik ini sama ini dia semuanya. Panjang ya. Baris kali kolom ya. Kurang 6 kali ini. 6 kali ini kan 6 kali 5 30. 6 kali 7 42, 6 kali min 5 min 30 ya. Min ini enggak kita bawa ke dalam ya, min tetap di luar ya. Angka 6-nya aja yang kita kalikan ke dalam. Oke, tambah 11 0 0 0 11 0 dan 0 0 11. Oke, bersihkan ini dulu, bersihkan hasilnya ini. Kurangi dengan ini, tambahkan dengan ini. Ini kurang-kurang biasa ini. 15 kurang 30 tambah 11. Ini dia. 23 kurang 42 tambah 0. Ini dia. Oke, min 17 kurang min 30 tambah 0. Ini dia. Oke. Ini kurangi dengan ini, tambahkan sama ini. Ini dia. 8 kurangi dengan 24, tambahkan dengan 11. Ini dia. Oke, min 1 kurangi dengan min 6, tambah 6 jadinya kan. Lalu kurangi dengan 0. Dan terakhir, ini dia. Oke, jumlahkan. 15 kurang 30 min 15, min 15 tambah 11, min 4. 23 kurang 42 itu min 19 dan seterusnya. Hasil yang ini dia. Kali dengan 1/6. Oke, kita dapatkan bahwa A inverse-nya itu adalah 1/6 kali matriks ini. Nah, ini udah selesai nih. Inilah A inverse. Untuk mencek benar atau salahnya pekerjaan kita, maka kita bisa menggunakan rumus A inverse kali A sama dengan matrik identitas. Kalau terbukti A inverse kali A itu sama dengan matrik identitas, maka pekerjaan kita benar. Tapi kalau tidak terbukti bahwa A inverse kali A itu sama dengan matrik identitas, tidak sama. Kalau tidak terbukti sama, maka pekerjaan kita berarti A inverse kita salah. Nah, silahkan Anda buktikan sendiri.